Fraktur. Fraktur atau patah tulang merupakan kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk dan posisi tulang. Segala jenis tulang yang ada pada tubuh manusia sejatinya dapat mengalami fraktur. Namun, kasus yang sering ditemukan adalah fraktur pada tulang penyusun anggota gerak atas maupun bawah. Fraktur dapat dialami oleh siapapun dan pada usia berapapun apabila cedera atau kecelakaan. Namun, kondisi ini juga umum terjadi pada lansia, khususnya lansia perempuan karena faktor penuaan yang menyebabkan kerapuhan pada struktur tulang. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi atau jenis-jenis fraktur yang sering terjadi. Yang pertama, ada fraktur terbuka. Fraktur terbuka sendiri merupakan suatu kondisi di mana tulang yang patah menembus ke luar kulit, sehingga tulang yang patah ini dapat terlihat dari luar. Seperti ini. Yang kedua, ada fraktur tertutup. Fraktur tertutup sendiri merupakan suatu kondisi di mana tulang patah, namun patahan tulang tidak menembus keluar kulit sehingga tidak terlihat dari luar kulit. Fraktur ini sendiri merupakan kebalikan dari fraktur terbuka. Yang ketiga ada fraktur parsial, merupakan suatu kondisi di mana tulang tidak seutuhnya patah, atau hanya berupa retakan seperti ini saja. Dan yang terakhir ada fraktur total di mana kondisi tulang benar-benar patah, baik terbagi menjadi dua bagian seperti ini, atau menjadi beberapa bagian seperti ini. Gejala yang biasanya sering dialami oleh pasien dengan fraktur tulang adalah nyeri, di mana rasa nyeri yang timbul sangat mengganggu aktivitas kegiatan fisik sehari-hari serta kenyamanan dari pasien. Kondisi nyeri yang dirasakan biasanya berjalan sangat panjang, dimulai pada saat terjadi cedera sebelum tindakan, pada saat tindakan, dan memanjang hingga penyembuhan setelah masa tindakan. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu intervensi farmakologis dengan pemberian obat penghilang rasa nyeri, dan intervensi non-farmakologis dengan terapi dan relaksasi yang bermacam-macam. 5. Tindakan farmakologis menggunakan obat analgesik disesuaikan dengan tingkat keparahan dan kondisi pada saat penanganan. Beberapa analgesik yang biasa digunakan yaitu A. Pada saat dan pasca tindakan operatif. Biasanya pasien akan diberikan selekosip 200 mg, pregabalin 75 mg, acetaminophen secara IV 1 gram, dan oxycodone 10 mg, bersama dengan metoclopramid 10 mg untuk mengontrol mual. B. Intratindakan operatif. Biasanya pasien akan diberikan obat bersamaan dengan anestesi bupivacain HCl ditambah morfin 10 mg dalam banyak kasus dan ketorolac 30 mg. Selanjutnya adalah tindakan non-farmakologis. Tindakan non-farmakologis atau manajemen nyeri dengan non-farmakologi dapat menjadi pendamping pada pemberian analgesik, namun tidak dapat menjadi pengganti dalam pemberian analgesik. Pada fraktur tulang, pemberian terapi non-farmakologi dapat diberikan sebelum atau preoperasi, sesudah atau post-operasi, dan ketika pasien sedang mengalami atau menjalani proses rehabilitasi. Sebelum operasi, pasien dapat diberikan terapi dingin atau terapi kompres dingin bersamaan dengan transcutaneous electric nerve stimulation atau TENS. Kompres dingin atau terapi es dapat menurunkan intensitas nyeri pada fraktur tertutup. Tindakan ini dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitivitas nyeri dan subkutan lain pada tempat cedera dengan menghambat proses inflamasi. Selain itu, kompres dingin juga dapat meningkatkan produksi endorfin sehingga rasa nyeri yang dirasakan akan semakin ringan dan tindakan ini relatif tidak menimbulkan efek samping. Teknik selanjutnya adalah menggunakan alat TENS. Adalah unit yang dijalankan oleh baterai dengan elektroda yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan atau bergetar pada area nyeri. Teknik selanjutnya adalah relaksasi napas dalam. Digunakan untuk menurunkan nyeri post-fraktur secara mandiri karena relatif mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama,
dan tidak menimbulkan efek samping. Langkah yang pertama, atur posisi senyaman mungkin, bisa berdiri, duduk, ataupun berbaring. Yang kedua, letakkan 1 atau 2 tangan di atas perut, pejamkan mata, dan rilekskan pikiran. Yang ketiga, tarik napas melalui hidung dengan mulut tertutup selama 3 hitungan. 1, 2, 3. Yang keempat, hembuskan napas melalui mulut seperti gerakan meniup sampai terdengar suara hembusan. Konsentrasikan pikiran ke area yang dirasakan nyeri. Ulangi kegiatan ini 5-10 kali atau sampai Anda merasa nyaman. Teknik distraksi adalah memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain pada nyeri. Stimulus menyenangkan dari luar dapat merangsang sekresi endorfin sehingga stimulus nyeri yang dirasakan akan berkurang. Teknik distraksi visual, auditori, pernapasan, intelektual, dan juga sentuhan apabila dikombinasikan akan lebih efektif dalam menurunkan nyeri dibanding stimulus pada satu indera saja. Relaksasi otot progresif dengan latihan range of motion selain dapat mengatasi nyeri juga dapat memperbaiki jaringan yang luka dan kekuatan otot pada post-operasi fraktur. Penata laksana ini dapat dijadikan sebagai upaya rehabilitasi. Latihan ini dapat dilakukan dengan mengontraksikan masing-masing otot dalam 10 kali hitungan kemudian lemaskan.